Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayunda Sylvia Muzayana, NIM D 2019-5068. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah biopsikologi. Di sini saya memilih untuk mereview film yang berjudul Tare Zaman Par. Video ini bertema tentang disleksia. Sebelumnya apa sih disleksia itu? Nah, disleksia adalah gangguan dalam belajar yang diikuti dengan seperti kesusahan menulis, kesusahan membaca, serta kesusahan untuk mengeja. Di dalam cerita ini ada seorang anak laki-laki berusia 8 tahun, dia bernama Ihsan. Dia itu menderita penyakit disleksia, tetapi keluarganya tidak mengetahui akan hal itu, terutama ayahnya. Ayahnya itu sangat keras sekali. Ayahnya menuntut untuk si Ihsan ini sama dengan kakaknya yang selalu mendapat juara 1 di kelasnya. Nah, kakaknya Ihsan ini seorang anak yang pintar dan penurut, tetapi si Ihsan menderita disleksia, dan ibunya ini sosok yang lembut dan pengertian gitu. Suatu hari Ihsan itu bolos sekolah dan diketahui oleh kedua orang tuanya. Ayahnya sangat marah dan berkata bahwa si Ihsan itu bodoh dan nakal. Lalu si Ihsan dibawa ke asrama umum. Di situ tujuannya agar Ihsan itu belajar biar sama seperti kakaknya. Akan tetapi yang terjadi, Ihsan itu malah semakin tertekan di asrama itu. Dia dipisahkan dari ibunya, dipisahkan dari kakaknya, dipisahkan dari keluarganya. Di situ Ihsan merasa tertekan dan dia tidak ada tempat berbagi cerita. Jadi dia tuh sebenarnya Ihsan itu memiliki kelebihan, yaitu kelebihannya itu melukis. Imajinasi Ihsan tuh sangat luas sekali, tapi dia tidak bisa. Dia selalu dituntut untuk menjadi yang ayahnya inginkan itu. Sampai akhirnya Ihsan disuruh maju di depan kelas menjawab pertanyaan. Ihsan tidak bisa menjawab. Dia dipukuli sama gurunya. Sejak saat itu Ihsan sudah tidak mau melukis dan menggambar dan berbicara lagi. Lalu hari demi hari berlalu, bertemulah Ihsan dengan guru baru, yaitu guru melukis, guru seni. Di situ guru itu sangat peka karena dia dulunya adalah guru di sekolah luar biasa. Nah, di situ merasa ada keanehan dari diri Ihsan itu. Kenapa sih Ihsan itu kok diem aja? Disuruh melukis, dia juga tidak mau melukis. Padahal melukis itu adalah hobinya Ihsan dan bakatnya Ihsan itu ada di melukis itu. Gurunya lalu mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Ihsan itu. Dicarilah buku-buku yang tulisan Ihsan itu. Jadi guru baru tersebut melihat bahwa oh ternyata anak ini nih mengalami gangguan disleksia. Di situ bisa terlihat ketika Ihsan menulis huruf B itu menjadi D. Ketika menulis S yang seharusnya arahnya ke kanan, dia menulisnya dari sebelah kiri. Menulis angka 7 pun dia terbalik. Jadi seperti itu. Nah, guru itu langsung mendatangi kedua orang tua Ihsan, menjelaskan bahwa sebenarnya anak bapak itu menderita gangguan disleksia. Si bapaknya tetap gak terima. Lalu ibunya mengantarkan guru tersebut memasuki ke kamarnya Ihsan. Di dalam kamarnya Ihsan, guru tersebut langsung terkejut gitu. Wah, kamar Ihsan ternyata banyak lukisannya ya. Dia itu berarti imajinasinya sangat luar biasa. Di situ lihat-lihat gambarannya, dilihat lukisannya Ihsan. Wah, nalarnya dia tuh udah ini sebenarnya level cerdas orang anak gitu. Cuman di situ Ihsan mengalami gangguan, kesusahan dalam menulis maupun membaca. Di situ guru tersebut berinisiatif untuk mengembalikan kepercayaan diri Ihsan sama keceriaannya Ihsan. Tapi itu tidak mudah. Ihsan masih tidak mau berbicara dengan siapapun. Hingga akhirnya guru tersebut masuk di kelas menceritakan tokoh-tokoh dunia yang mengalami disleksia sama seperti Ihsan ini itu menjadi tokoh dunia dan menjadi orang tercerdas, menjadi ilmuwan-ilmuwan, jadi penemu ilmuwan ya seperti itu. Nah, akhirnya Ihsan itu mulai terkesan, dia udah mulai merasa bahwa itu dirinya gitu, itu dirinya. Terus
Akhirnya Ihsan disuruh nyalain lampu. Di situ dikasih pertanyaan lah sedikit demi sedikit gitu sama guru barunya. Ihsan mulai bisa menjawab pertanyaan guru tersebut. Akhirnya guru tersebut meminta izin kepada kepala sekolah untuk memberi pembelajaran tambahan. Sehari itu sekitar 2-3 jam itu memberi pembelajaran untuk Ihsan dengan cara yang menyenangkan. Nah, Ihsan di situ bisa belajar dan dia bisa menulis lagi. Dia sangat gembira waktu diajar sama guru tersebut. Guru tersebut tahu bagaimana cara menangani anak yang mengalami gangguan disleksia. Di situ Ihsan sudah mulai mau melukis lagi. Dia bisa mengutarakan imajinasinya dia yang sangat luas. Itu terus guru tersebut juga mengadakan lomba melukis. Ihsan juga tentunya mengikuti lomba melukis. Di situ ada 2 pilihan yang menang, yaitu Ihsan sama temannya yang satunya. Itu pilihan yang sangat sulit, akan tetapi ternyata yang menang itu adalah Ihsan. Ihsan itu sekarang Ihsan langsung menjadi pribadi yang ceria lagi. Dia udah tidak malu lagi dan dia sudah percaya diri lagi. Jadi pesan moral dari film tersebut untuk para penonton di situ mengajarkan kalau kita kelak kalau menjadi orang tua itu harus banyak berkomunikasi dengan anak kita agar kita itu tahu sebenarnya anak kita itu dia bakatnya ada di mana sih, dia itu sebenarnya seperti ini kenapa gitu. Sesekali mendengarkan apa yang anak rasakan tanpa kita menuruti ego kita sebagai orang tua, anak harus seperti apa gitu. Lalu pesannya juga ya untuk penonton, bagaimana kita mengetahui apa saja ciri-ciri anak yang mengalami disleksia. Lalu bagaimana cara kita menghargai orang-orang yang mengalami disleksia tanpa menyakiti perasaannya, seperti itu. Nah, begitu filmnya. Film itu berasal dari India. Dikeluarkan pada tanggal 21 Desember tahun 2007. Itu sudah mendapat penghargaan banyak sekali karena di situ mengandung banyak edukasi ya. Dari situ saya sebagai yang menonton itu merasa hanyut dalam suasana film tersebut sampai menangis juga. Jadi ya bagus banget film itu, banyak mengedukasi kita dan itu berkaitan dengan mata kuliah biopsikologi karena di situ ada disleksianya gitu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.